Kembali di Lanstalk, Pak Is, ketika memang jumlah lah ya ataupun secara kualitas program-programnya untuk mendapatkan bibit-bibit baru itu sudah dilakukan. Adakah mekanisme pengawasan agar nanti rekrutmen bibit-bibit baru ini transparan, tidak ada unsur nepotisme? Ya, memang banyak penggoda juga, jujur, apalagi sepak bola. Tapi asal dari kita sendiri itu dengan kekuatan, dengan spirit yang ingin maju, maka godaan itu bisa kita kikis. Banyak orang berminat karena tempatnya sedikit, itu masalahnya munculnya godaan. Gitu. Nah sekarang contohnya sepak bola Ragunan, kadang cuma butuh 5 orang, 7 orang karena yang lulus cuma itu, penggantinya butuh 7. Ternyata yang daftar ratusan. Yang berminat, Ini bisa presiden buruk secara mental kita. Tapi justru positif kalau kita berpikir positif. Contohnya kita mudah untuk memilih di antara sekian ratus tadi untuk milih 7 orang. Sehingga kita punya tim yang kualitas. Nah, karena animo dan bibit itu banyak, maka kita lahirkan diklat-diklat lain di provinsi lain. Nah, ada yang membentuk namanya kelas olahraga, ada yang membentuk sekolah keberbakatan, ada yang membentuk akademi. Nah, sekarang banyak. Bahkan swasta juga ada yang bilang. Nah, sejauh ini minat yang besar itu untuk masuk ke sekolah-sekolah ya, kaitannya dengan sekolah olahraga gitu, Pak. Apakah sudah bisa minat-minat itu akhirnya sudah terakomodir oleh adanya diklat-diklat sepak bola yang sekarang? Jangan sampai peminatnya banyak, tapi yang dijaring cuma sedikit, akhirnya ya itu peluang untuk nepotismenya atau ada politik menggunakan uang atau menyogok jadi lebih besar juga di dalam situ. Iya, sebetulnya sekarang wadah-wadah tumbuh juga di masyarakat, namanya akademi-akademi. Tidak hanya diklat dari pemerintah jumlahnya sangat terbatas. Kemudian dari masyarakat tumbuh klub-klub, swasta ada yang membina dengan budget mereka, perusahaan juga ada, masyarakat dengan uang pribadi juga ada yang membina akademi. Jadi sekarang peluangnya banyak. Tapi kalau bicara prestasi, memang tidak harus semua yang berminat itu harus masuk. Memang harus selektif supaya kualitas itu terjamin. Nah, tapi bagi yang memang sifatnya rekreatif, ya nanti ada kompetisinya sendiri bagi yang bibitnya sudah berkualitas, infrastrukturnya juga bangunannya akan dikebut. Tapi ketika dilatih oleh tangan yang salah, ya akan percuma juga gitu ya. Program pelatihan ataupun ya untuk pelatih sepak bolanya sendiri gitu agar kualitasnya baik, seperti apa nantinya, Pak? Ya, FIFA dan juga Federasi Indonesia PSSI pasti punya data pelatih kita yang standar ini berapa, standar ini berapa. Pemerintah juga dapat keluhan, maka kita lahirkan BESAM, Badan Akreditasi Standar. Itu juga akan memperkuat standar kompetensi seorang pelatih. Dan ini juga memang beda jauh dengan negara-negara majunya bola. Ini jumlah yang berkualitas bersertifikasi tadi, apalagi penduduk Indonesia luar biasa banyak. Nah, berarti harusnya lebih banyak daripada Jepang, daripada Thailand, daripada Malaysia. Ini akan kita lakukan percepatan meningkatkan mutu atau sertifikasi dari pelatih tadi. Dengan demikian nanti sekarang banyak juga, tadi pagi kami langsung bergerak. Kami menemui Uni Papua, sebuah organisasi yang ingin mengedepankan pembinaan karakter di grassroots dengan sepak bola. Nah, kemudian kemarin juga datang British Council untuk ngajak kerja bareng dari Inggris untuk membina tataran grassroots, meningkatkan mutu pelatih-pelatih tadi. Nah, ini akan kita respon dengan positif. Tapi sasaran mereka adalah memang untuk membantu mengembangkan kualitas pelatih dan juga nantinya dampaknya ke pemain, tidak untuk akhirnya nanti bisa mudah masuk naturalisasi atau mengambil pemain kita, tidak seperti itu kan, Pak Is? Iya, nggak ke sana. Baik, dari Kemenpora-nya sendiri untuk bisa mengcapture ataupun mencari bibit baru lah ya. Itu proseduralnya seperti apa dalam hal rekrutmen, katakanlah untuk masuk ke timnas contohnya gitu. Nah, kalau timnas itu wilayah dari PSSI, pemerintah hanya mengkawal, pemerintah untuk mengkritisi ketika prosedur dan logika-logika talent scouting, logika-logika membentuk tim itu tidak terpenuhi, kita mengingatkan.
Namun saya yakin dengan pengurusan baru ini, norma-norma membuat sebuah seleksi, sebuah tim yang bagus akan tahu. Karena hasilnya pun kalau nggak bagus ya Indonesia nanti juga banyak yang kecewa karena prestasinya nggak bagus. Kita harus optimis ke sana, dan pemerintah sekarang pada posisi sekarang menyiapkan bibit-bibit stok pemain kader muda yang bagus untuk mereka. PSSI mungkin teruskan dengan klub-klub mereka untuk ditingkatkan kualitasnya. Jadi dari mutiara-mutiara yang kita sudah bina ini, dia akan teruskan, insya Allah akan semakin mengkilat kira-kira. Oke. Nah, kalau untuk sistem dari pengelolaan klub memang yang kalau kita tahu itu di bawah PSSI, di bawah PSSI. Tapi kalau dari Kemenpora sendiri, apa yang bisa dilakukan agar juga bisa memantau sistem atau konsep dari klub ini berjalannya seperti apa? Kemenpora akan melakukan pelatihan-pelatihan tentang manajemen atau tata kelola sebuah perkumpulan atau klub, tata kelola kompetisi dan sebagainya. Jadi SDM ini benar-benar menjadi concern kementerian untuk meningkatkan kualitas manajemen dia, kualitas pengelolaan dia. Termasuk para atlet pelatih, kemampuan berbahasa Inggris juga bagian dari concern, supaya ya protes ngerti apa yang harus diprotes, jangan takut, kemudian dapat mempelajari keilmuan yang bersumber referensi-referensi asing, itu kan juga bagian untuk meningkatkan kualitas SDM. Kita hadirkan juga tenaga-tenaga ahli dari luar untuk melakukan coaching klinik untuk peningkatan mutu para pelatih di Diklat, di SSB, dan nanti juga termasuk kerjasama dengan British Council tadi. Baik, untuk meningkatkan kualitas dari pemain-pemain muda kita, tentu saja perlu adanya kompetisi-kompetisi lah ya. Intensitasnya di 2017 ini akan seperti apa, Pak? Apakah akan lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2016? Secara kualitasnya akan seperti apa juga? Target kami secara jumlah akan kita tingkatkan. Kalau jenjang tadi sudah tertata, tapi masih ada kelompok umur ganjil yang juga belum kita gerakkan, tapi minimal dengan usia genap oke. Kemudian kalau dari sisi jumlah, tahun kemarin, tahun 2016, kompetisi usia muda, usia 14 dan 16, kita putar di 189 kabupaten kota. Nah, kabupaten kita 500-an sekarang ya. Jadi target tahun ini kita sudah canangkan 350 kabupaten kota. Tapi dengan ada kebijakan luar biasa ini tentang sepak bola, barangkali ada suntikan energi yang lain. Kenapa tidak harus kalian 500 kabupaten kota kita putar? Nah, kita juga di samping kompetisi atau liga kelompok umur di semua kabupaten tadi, kemudian mengerucut ke provinsi, kemudian mengerucut ke seri nasional, kita juga putar di tingkat kelurahan dan desa, namanya Gala Desa. Nah, ini concern dari Pak Menteri dan juga tentunya seizin Pak Presiden akan kita lakukan kompetisi di desa-desa. Artinya dengan rencana yang matang seperti itu untuk melakukan banyak kompetisi, harusnya tidak ada lagi alasan banyak bibit yang baru tapi tidak punya kompetisi seperti itu ya Pak Is. Sudah ada wadahnya. Sudah ada wadahnya. Baik. Tinggal dimanfaatkan. Selamat bekerja, selamat bertugas. Memang semoga memang apa yang kemudian sudah diarahkan oleh Presiden Jokowi di persepak bolaan nasional dapat dieksekusi dengan baik dan program-programnya bisa efektif. Terima kasih Pak Is. Mohon doanya supaya amanat rakyat, keinginan luar biasa Pak Presiden ini menjadi terwujud dan Indonesia menjadi macan Asia minimal kembali dan menjadi macan Asia. Mohon doa restunya semua. Terima kasih Pak Is. Ya, pemirsa, demikianlah dialog langsung hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saksikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.